Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas MAI 1A yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Undang-Undang Dasar dalam Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia dan Dasar Pemikiran Amandemen pada mata kuliah Pendidikan Pancasila. Di sini dengan saya Najia Mila Putri selaku moderator kelompok 4 yang akan memandu jalannya presentasi. Saya bersama dengan teman-teman kelompok 4 yang lain yang akan menjelaskan mengenai materi-materi yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Sebelum memasuki ke pembahasan inti, saya akan menjelaskan sedikit mengenai latar belakang Undang-Undang Dasar dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia dan dasar pemikiran amandemen. Pada perkembangan sistem ketatanegaraan modern saat ini tidak terlepas dari perkembangan masyarakat dalam upaya menuju masyarakat yang semakin demokratis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian ketatanegaraan adalah ihwal tata negara mengenai seperangkat prinsip dasar yang mencakup peraturan susunan pemerintahan, bentuk negara, dan sebagainya yang menjadi pengaturan suatu negara. Perkembangan ketatanegaraan yang semakin pesat akan berpengaruh secara signifikan terhadap ketatanegaraan dari suatu negara. Indonesia lahir dari perjuangan bangsa Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejak tanggal tersebut, sistem ketatanegaraan di Indonesia mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu sesuai dengan kondisi bangsa dan negara yang dihadapi pada waktu itu. Fluktuasi ketatanegaraan Indonesia dapat dilihat baik sejak awal kemerdekaan maupun pasca amandemen UUD 1945. Hukum Dasar Negara Republik Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berfungsi sebagai konstitusi pemerintahan negara. UUD 1945 memiliki peran penting dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menjadi acuan dasar dalam penyusunan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kekuasaan tertinggi dalam struktur pemerintahan Indonesia, yang artinya bahwa semua lembaga negara dan lembaga penyelenggaraan negara harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Peraturan perundang-undangan yang disusun tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Pembangunan Undang-Undang Dasar 1945 dimulai pada tanggal 1 Juni 1945 ketika Jepang memerintah pembentukan BPUPKI. Setelah disahkannya, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami amandemen dan perubahan untuk menyesuaikan dengan kondisi negara yang sedang berlangsung. Perubahan dalam perundang-undangan seringkali disebut dengan istilah amandemen. Amandemen adalah usul untuk mengubah suatu undang-undang dengan mempertimbangkan hak, dengan adanya persetujuan bersama dari semua pihak yang terlibat dalam perjanjian dan penandatanganan dokumen akhir. Amandemen dapat dipahami sebagai perubahan pada bagian-bagian yang ada yang akan diperbaiki dengan menyesuaikan keadaan dan kondisi yang sedang berlangsung. Dari yang saya sudah jelaskan mengenai latar belakang Undang-Undang Dasar dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia dan dasar pemikiran amandemen, kelompok 4 akan membahas lebih jauh mengenai beberapa materi yang akan dipaparkan. Pembahasan tersebut mencakup pengertian amandemen, sejarah amandemen, dasar pemikiran amandemen, amandemen pertama pada tahun 1999, amandemen kedua tahun 2000, amandemen ketiga tahun 2001, amandemen keempat tahun 2002. Alasan terjadinya amandemen, hasil dari amandemen, dan juga resiko dari terjadinya amandemen. Nah, materi pertama mengenai pengertian amandemen akan dijelaskan atau dipaparkan oleh Gina. Kepada Gina, saya persilahkan. Baik, terima kasih Najwa Mila atas kesempatannya. Saya Gina Rasati. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi pertama, yaitu pengertian amandemen. Menurut Sam Smith dan Zurcher, dalam istilah konstitusional atau American Convention, amandemen adalah penambahan perubahan yang dilakukan terhadap konstitusi berupa tindakan mengubah teks atau tulisan pada dokumen resmi. Dalam hal ini menyangkut ketentuan hukum dan undang-undang. Dikutip dari berbagai sumber, amandemen adalah istilah yang digunakan untuk secara resmi mengubah. Menurut Webster, Third New International Dictionary, kata amandemen adalah tindakan membuat perubahan besar untuk hasil yang lebih baik, dengan memperbaiki satu atau lebih kesalahan.
Proses perubahannya seperti petisi, RUU, undang-undang, atau konstitusi yang mengatur perubahan itu sendiri dan perubahan yang diusulkan atau didorong oleh proses semacam itu. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, amandemen adalah usulan perubahan undang-undang yang dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat. Definisi lain dari modifikasi adalah menambah bagian yang sudah ada. Secara umum, amandemen merujuk pada perubahan hukum suatu negara. Dapat disimpulkan dari beberapa pengertian mengenai amandemen dapat dipahami bahwa konsep amandemen adalah perubahan menurut prosedur yang telah ditentukan ke arah yang lebih baik. Selain itu, perubahan konstitusi juga berdasarkan dengan prosedur yang telah ditentukan untuk mencapai konstitusi yang lebih baik. Secara umum, amandemen merujuk pada perubahan dalam hukum tata negara pada suatu negara, sedangkan konstitusi merupakan asas dari dasar politik dan hukum yang meliputi tata cara, struktur kewenangan, hak, dan kewajiban, sehingga konstitusi sangat terkait dengan amandemen. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah menjadi landasan hukum tertinggi bagi negara Indonesia sejak kemerdekaannya pada tahun 1945. Undang-Undang tahun 1945 ini telah beberapa kali diubah melalui proses amandemen. Proses amandemen dijalankan secara bertahap, mulai dengan memberikan prioritas pada pasal-pasal yang mendapatkan persetujuan dari semua fraksi di MPR. Setelah itu, proses perubahan berlanjut dengan menghadapi pasal-pasal yang lebih sulit untuk mencapai kesepakatan. Untuk materi selanjutnya terkait dengan tujuan amandemen akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Rusy Diana. Kepada Diana dipersilahkan. Baik, terima kasih Gina. Selanjutnya, perkenalkan nama saya adalah Rusy Diana Damayanti. Saya akan menjelaskan mengenai tujuan amandemen UUD 1945. Tujuan dilakukannya amandemen adalah untuk menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan perkembangan zaman serta kebutuhan bangsa dan juga negara. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan dijelaskan mengenai sejarah oleh Nashwa. Ada Nashwa, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Nasional Cahyani yang akan menjelaskan mengenai sejarah amandemen UUD 1945. Pada tanggal 29 Mei 1998, Presiden Soeharto secara resmi menyatakan berhenti atau mengundurkan diri dari jabatan presidennya. Kemudian jabatan presiden itu digantikan oleh B.J. Habibie. Presiden Soeharto mengundurkan diri setelah terjadi unjuk rasa besar-besaran yang dilakukan oleh golongan muda, terutama mahasiswa dan berbagai komponen bangsa yang lainnya. Demonstrasi ini hampir terjadi di kota-kota besar di Indonesia, terutama berada di Jakarta dan sisanya berada di daerah-daerah seperti Bandung, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Pengunduran diri ini menjadi sejarah yang sangat penting dan menjadi tanda dimulainya era reformasi di negara kita, negara Indonesia. Era reformasi ini tentunya menjadi harapan baru bagi masyarakat Indonesia untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak dan lebih sejahtera. Perubahan yang dilakukan adalah menuju penyelenggaraan negara yang demokratis, transparan, dan mempunyai akuntabilitas tinggi, serta terwujudnya good governance dan adanya kebebasan berpendapat. Semua itu adalah salah satu upaya dalam mewujudkan impian-impian atau cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Di awal era reformasi, masyarakat Indonesia memiliki banyak tuntutan yang merupakan PR bagi pemerintah pada saat itu. Di antaranya yaitu yang pertama, amandemen UUD 1945, kedua penghapusan doktrin dui fungsi ABRI, ketiga penegakan supremasi hukum, penghormatan HAM, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang sering disebut KKN. Yang keempat, desentralisasi dengan hubungan yang adil antara pusat dan daerah-daerah. Yang kelima, terciptanya kehidupan yang demokrasi. Ada 4 macam undang-undang yang pernah berlaku di Indonesia sepanjang perkembangan ketatanegaraannya, yaitu yang pertama periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, yaitu penetapan Undang-Undang Dasar 1945. Saat kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, Republik yang baru ini belum mempunyai Undang-Undang Dasar. Sehari kemudian, pada tanggal 18 Agustus 1945, rancangan undang-undang
disahkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia setelah mengalami beberapa proses. Yang kedua, periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 yaitu penetapan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Perjalanan negara baru Republik Indonesia ternyata tidak luput dari rongrongan pihak Belanda yang menginginkan untuk kembali berkuasa di Indonesia. Akibat Belanda mencoba untuk mendirikan negara-negara seperti negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur, dan sebagainya. Sejalan dengan usaha Belanda tersebut, maka terjadilah agresi Belanda I pada tahun 1947 dan agresi Belanda II pada tahun 1948, dan ini mengakibatkan diadakannya KMB yang melahirkan negara Republik Indonesia Serikat. Sehingga UUD yang harusnya berlaku untuk seluruh negara Indonesia hanya berlaku untuk negara Republik Indonesia Serikat saja. Periode yang ketiga yaitu 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959, penetapan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Periode federal dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949 merupakan perubahan sementara karena sesungguhnya bangsa Indonesia sejak 17 Agustus 1949 menghendaki sifat-sifat kesatuan, maka negara Republik Indonesia Serikat tidak bertahan lama karena terjadinya penggabungan dengan Republik Indonesia. Hal ini mengakibatkan wibawa dari pemerintah Republik Indonesia Serikat menjadi berkurang. Akhirnya dicapailah kata sepakat untuk mendirikan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Bagi negara kesatuan yang akan didirikan jelas perlu adanya suatu undang-undang dasar yang baru. Untuk itu dibentuklah suatu panitia bersama yang menyusun suatu rancangan undang-undang dasar yang kemudian disahkan pada tanggal 12 Agustus 1950 oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1950 dan berlakulah Undang-Undang Dasar baru itu pada tanggal 17 Agustus 1950. Periode yang keempat, tanggal 5 Juli 1959 sampai sekarang yaitu penetapan berlakunya kembali UUD 45. Dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959 berlakulah kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Lama pada masa 1959 sampai 1965 menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Baru. Perubahan itu dilakukan karena Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Lama dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Selanjutnya adalah dasar pemikiran amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Tata cara perubahan UUD 1945 jika MPR akan merubahnya tercantum pada pasal 37 UUD 45 tentang tata cara perubahan UUD 45. Hal yang menjadi dasar pemikiran dari perlunya amandemen 45 yaitu yang pertama, UUD 45 membentuk struktur ketatanegaraan yang berpusat pada kekuasaan tertinggi di tangan MPR yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat. Hal ini akan membuat checks and balance atau saling mengawasi dan mengimbangi tidak terjadi pada masing-masing lembaga negara. Jadi, penyerahan kekuasaan tertinggi kepada MPR adalah penyebab utama dari kekuasaan pemerintah negara seakan-akan tidak mempunyai hubungan dengan rakyat. Yang kedua, UUD 45 memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada kekuasaan eksekutif, dalam hal ini adalah Presiden. Sistem yang dianut oleh UUD 45 dominan eksekutif, yakni kekuasaan dominan berada di tangan Presiden. Sebagai contoh, hak prerogatif memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi, dan memiliki kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan membentuk undang-undang. Hal ini dapat mendorong lahirnya kekuasaan yang otoriter dan tidak bekerja prinsip saling mengawasi dan saling mengimbangi atau checks balance. Yang ketiga, UUD 45 mengandung pasal-pasal yang terlalu luas dan bisa menimbulkan lebih dari satu tafsir. Selanjutnya yang keempat, Undang-Undang 45 kebanyakan memberikan kewenangan kepada kekuasaan Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang. Yang kelima, rumusan Undang-Undang 45 tentang semangat penyelenggara negara,
belum cukup didukung ketentuan konstitusi yang memuat aturan dasar tentang kehidupan yang demokratis, supremasi hukum, pemberdayaan rakyat, penghormatan HAM, dan otonomi daerah. Ini akan memberikan suatu kesempatan yang besar untuk berkembangnya praktik penyelenggaraan negara yang tidak sesuai dengan pembukaan UUD 45. Amandemen pertama tahun 1999. Perubahan pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah perubahan amandemen pertama terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perubahan pertama disahkan dalam rapat Majelis Permusyawaratan Rakyat ke-12 pada tanggal 19 Oktober 1999. Amandemen pertama dilakukan pada tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999 dalam sidang umum MPR. Amandemen pertama dilakukan karena adanya desakan kuat selama masa kemelut politik dan kritis kepercayaan yang dipicu oleh krisis moneter tahun 1997. Meledaknya keinginan masyarakat mewujudkan struktur dan sistem bernegara yang lebih andal. Yang lebih penting, amandemen ini mencakup pergeseran kekuasaan dalam pembentukan undang-undang dari Presiden ke DPR, serta pembatasan masa jabatan Presiden selama 5 tahun dengan 1 kali masa jabatan kembali. Hal-hal pokok yang melatar belakangi amandemen pertama adalah sistem konstitusi masih bersifat syarat eksekutif atau eksekutif heavy. Kekuasaan terpusat pada presiden menyebabkan banyak pelanggaran hak asasi manusia. Masa jabatan presiden yang tidak terbatas memunculkan otoriterisme. Tidak ada check dan balance, memuat peraturan yang diskriminatif, mendelegasikan terlalu banyak aturan konstitusional ke level undang-undang. Terdapat sejumlah pasal yang bermakna ganda atau multitafsir, terlalu banyak bergantung pada keinginan politis dan integritas politis. Hasil amandemen pertama, perubahan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 mencakup 9 pasal dengan rincian sebagai berikut. Pasal 5 ayat 1, hak presiden untuk mengajukan RUU kepada DPR. Pasal 7, pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Pasal 9 ayat 1 dan 2, sumpah presiden dan wakil presiden. Pasal 13 ayat 2 dan 3, pengangkatan dan penempatan duta. Pasal 14 ayat 1, pemberian garasi dan rehabilitas. Pasal 14 ayat 2, pemberian amnesti dan abolisi. Pasal 15, memberikan gelar, tanda jasa, dan kehormatan lain. Pasal 17 ayat 2 dan 3, pengangkatan menteri. Pasal 20 ayat 1 sampai 4, Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 21, hak DPR untuk mengajukan rancangan undang-undang. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Dona Yumaira yang akan membahas amandemen kedua. Amandemen kedua ini diselenggarakan pada tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999 dalam sidang umum MPR. Amandemen kedua dilakukan karena beberapa pasal dinilai masih memiliki makna ganda atau multitafsir. Hal-hal yang melatar belakangi amandemen tersebut, yaitu yang pertama sistem pemerintahan daerah yang masih bertumbuh pada pusat, di mana daerah tidak mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan demokrasi. Yang kedua, adanya tuntutan atas fungsi pengawasan terhadap kekuasaan presiden melalui lembaga perwakilan. Yang ketiga, pertanyaan terhadap peran warga negara dalam bela negara, dan yang terakhir merebaknya kasus terkait hak asasi manusia atau HAM. Hasil amandemen kedua ditetapkan pada bulan Agustus tahun 2000 yang mencakup 25 pasal dalam 7 bab. Berikut ini beberapa perubahan amandemen kedua. Yang pertama yaitu bab 6 mengenai pemerintahan daerah, bab 7 mengenai Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, bab 9A mengenai wilayah negara, bab 10 mengenai warga negara dan penduduk, bab 10A mengenai hak asasi manusia, bab 12 mengenai pertahanan dan keamanan, dan yang terakhir bab 15 mengenai bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Singkatnya, hasil amandemen kedua adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pasal 18, pembagian daerah dibagi menjadi daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang mengurus sendiri urusan daerahnya. Masing-masing daerah dipimpin oleh gubernur, wali kota, dan bupati yang dipilih oleh rakyat. Yang kedua, pasal 18A, hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah diatur dalam undang-undang dengan memperhatikan kekhususan daerah. Yang ketiga, pasal 18B, daerah yang bersifat istimewa diakui oleh negara.
Yang keempat, pasal 19, anggota DPR dipilih melalui pemilu dan susunannya diatur dalam undang-undang. Yang kelima, pasal 20, RUU yang telah disetujui bersama oleh Presiden dan DPR tidak disahkan dalam waktu 30 hari sejak RUU disetujui, maka RUU sah menjadi undang-undang. Yang keenam, pasal 20A, DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Yang ketujuh, pasal 22A, ketentuan tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dalam undang-undang. Yang ke-8, pasal 22B, anggota DPR dapat diberhentikan dari jabatannya. Yang ke-9, pasal 25A, NKRI adalah kepulauan yang berciri Nusantara yang batas dan haknya ditetapkan dalam undang-undang. Yang 10, pasal 26, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Yang ke-11, pasal 27, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam bela negara. Yang ke-12, pasal 28A sampai 28J, setiap warga negara memiliki hak hidup, hak membentuk keluarga, hak mendapat pendidikan, hak mendapatkan perlindungan hukum, hak memeluk agama, hak berkomunikasi, hak perlindungan diri, hak bertempat tinggal, dan hak untuk tidak disiksa. Yang ke-13, pasal 30, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara melalui sistem keamanan rakyat semesta. Yang ke-14, pasal 36A. Lambang negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang terakhir yaitu 15, pasal 36B dan 36C, yaitu lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. Ketentuan lebih lanjut tentang bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan diatur dalam undang-undang. Berikutnya, amandemen ketiga tahun 2001, sidang tahunan MPR 2001 yang dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 9 November 2001 menghasilkan perubahan ketiga UUD 45. Amandemen ketiga dilatar belakangi oleh masih adanya kelemahan sistematika dan substansi Undang-Undang Dasar pasca perubahan, yakni yang pertama, inkonsistensi dalam penjabaran sejumlah pasal seperti pasal wewenang lembaga negara, kedua, keracunan sistem pemerintahan, yang ketiga, sistem ketatanegaraan yang belum jelas, dan yang keempat, belum adanya budaya taat berkonstitusi, kemudian yang kelima, budaya birokrasi yang masih membawa gaya lama atau rumit. Amandemen ketiga menjadi upaya yang lebih serius serta konsisten untuk bergerak dari perubahan konstitusi ke perubahan budaya masyarakat. Inti dari perubahan yang dilakukan pada amandemen ketiga ini adalah bentuk dan kedaulatan negara, kewenangan MPR, kepresidenan, impeachment, keuangan negara, dan kekuasaan kehakiman. Hasil amandemen UUD 1945 yang ketiga mencakup 23 pasal dalam 7 bab dengan rincian sebagai berikut. Bab ke-1 mengenai bentuk dan kedaulatan, bab kedua mengenai MPR, bab 3 mengenai kekuasaan pemerintahan negara, bab kelima mengenai kementerian negara, bab ke-7A mengenai DPR, bab ke-7B mengenai pemilihan umum, bab ke-8A mengenai BPK. Baik, terima kasih Nashwa. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Amandemen 4 tahun 2002. Amandemen keempat dilakukan dalam sidang umum MPR pada tanggal 1 sampai dengan 11 Agustus 2022. Perubahan ini meliputi 19 pasal yang terdiri atas 31 butir ketentuan serta 1 butir yang dihapuskan. Hal yang menjadi latar belakang amandemen keempat yaitu yang pertama, perlunya sistem ketatanegaraan yang lebih demokratis dan perlunya sistem ketatanegaraan berdasarkan hukum yang lebih teratur. Yang kedua, perlunya perluasan jaminan hak asasi manusia. Yang ketiga, perlunya desentralisasi yang lebih berorientasi pada daerah otonom. Yang keempat, tidak ada grand design yang lebih jelas dalam 3 amandemen sebelumnya. Yang kelima, perlu adanya penguatan peran parlemen dalam hal mewujudkan. Inti dari perubahan amandemen keempat ini adalah DPD sebagai bagian dari MPR penggantian presiden, pernyataan perang, perdamaian dan perjanjian, mata uang, bank sentral, pendidikan kebudayaan, perekonomian nasional, dan kesejahteraan sosial, serta perubahan undang-undang. Dalam perubahan keempat ini, MPR menetapkan beberapa hal antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan MPR mengenai naskah Undang-Undang 1945. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana telah dirubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga,
Dan perubahan keempat ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Yang ketiga, penambahkan pernyataan penutup pada naskah perubahan kedua sebelum kolom-kolom tanda tangan yang hilang. Yang keempat, perubahan penomoran pada pasal 3 ayat 3 dan 4 dalam perubahan ketiga menjadi pasal 3 ayat 2 dan 3 serta pasal 25E menjadi pasal 25A. Yang kelima, penghapusan bab 4 serta pemindahan pasal 16 ke bab 3. Yang keenam, perubahan atau penambahan pasal 2 ayat 1, pasal 6A ayat 4, pasal 8 ayat 3, pasal 11 ayat 1, pasal 16, pasal 23B, pasal 23D, pasal 24 ayat 3, bab 13, serta 31 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5, pasal 25 ayat 1 dan 2, pasal 14, pasal 33 ayat 4 dan 5, pasal 34 ayat 1, 2, 3, dan 4, pasal 37 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5, aturan peralihan pasal 1, 2, dan 3, serta aturan tambahan pasal 1 dan 2. Selanjutnya, mengenai alasan dilakukannya amandemen akan dijelaskan oleh Najia Amila. Pada Najia Amila, dipersilakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengalami beberapa kali perubahan. Untuk setiap amandemen UUD 1945, ada beberapa alasan penyebab terjadinya amandemen tersebut dilakukan, yaitu yang pertama, amandemen pertama sering dilaksanakan dengan dalih membatasi masa jabatan presiden dalam kaitannya dengan kemampuan cabang eksekutif untuk mengatur dan meringankan aturan yang memberatkan cabang eksekutif. Yang kedua, amandemen kedua sering dilaksanakan dengan kedok penguatan eksistensi pemerintah daerah dan penguatan atau perluasan ruang lingkup hak asasi manusia. Yang ketiga, amandemen ketiga sering dilaksanakan dengan kedok perbaikan sistem dan aturan lembaga negara seperti pemilihan presiden, sistem bikameral, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir, keempat, amandemen keempat biasanya dibuat dengan dalih memperbaiki bagian-bagian yang masih lebih buruk dari revisi sebelumnya. Nah, dalam situasi atau kondisi tertentu, melakukan perubahan yang bermanfaat untuk menyesuaikan keadaan saat ini. Adanya perubahan dalam dokumen resmi disebabkan oleh dominasi yang lebih besar dari seluruh pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Dengan demikian, dokumen perjanjian tersebut harus diubah dan disempurnakan untuk kepentingan semua pihak yang terkait. Untuk melindungi hak asasi manusia, amandemen dibuat untuk mempertimbangkan kebaikan bersama. Hasil dari amandemen UUD 1945 adalah terjadinya perubahan signifikan dalam beberapa aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Antara lain, sistem pemerintahan yang beralih dari semi presidensial ke presidensial murni. Sistem pemilihan presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Perubahan kedudukan MPR menjadi lembaga tertinggi negara, memiliki otoritas mengubah dan menetapkan UUD. Yang keempat, membentukkan lembaga negara baru. Dan yang terakhir, penguatan otonomi daerah. Baik, terima kasih Denayu. Selanjutnya adalah resiko dari amandemen. Selain sebagai solusi perbaikan konstitusi, amandemen juga memiliki dampak tertentu jika dilaksanakan secara terus-menerus. Antara lain, yang pertama, jika dilakukan secara teratur, amandemen dapat mengubah aturan atau peraturan yang sudah ada, menyebabkan kebingungan atau ketidakjelasan tentang aturan. Yang kedua, amandemen menimbulkan pertanyaan besar tentang keabsahan Undang-Undang 1945 itu sendiri, karena telah mengalami begitu banyak perubahan dan isinya tidak lagi spesifik. Yang ketiga, tidak mungkin mempertahankan tatanan dan aturan yang ada dengan lebih baik karena selalu adanya amandemen. Yang keempat, perubahan atau amandemen yang dilakukan dapat meninggalkan masalah lain yang tidak pernah berakhir. Selanjutnya, mengenai kesimpulan akan dijelaskan oleh Najia Amila.
Nah, dari materi-materi yang telah dipaparkan oleh teman-teman kelompok 4 mengenai Undang-Undang Dasar dalam Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia dan Dasar Pemikiran Amandemen, dapat disimpulkan dari pengertian amandemen UUD 1945 adalah salah satu upaya penting untuk memastikan bahwa konstitusi Indonesia tetap relevan dan dapat mengakomodasi perubahan zaman. Melalui 4 kali amandemen yang telah dilakukan, konstitusi telah mengalami perubahan yang signifikan, mencerminkan semangat demokrasi, hak asasi manusia, dan otonomi daerah. Amandemen UUD 1945 dilakukan secara bertahap, dimulai dari memprioritaskan pasal-pasal yang disetujui oleh semua fraksi MPR, kemudian dilanjutkan dengan pasal-pasal yang lebih sulit untuk disepakati. Nah, tujuan dari amandemen adalah untuk menyempurnakan aturan dasar tentang kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan zaman dan memenuhi kebutuhan bangsa dan negara. Dengan demikian, adanya amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dapat terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Amandemen ini merupakan bukti nyata bahwa sistem hukum di Indonesia dapat beradaptasi dan berubah sesuai dengan tuntunan zaman. Melalui amandemen UUD 1945, harapannya adalah terciptanya sistem pemerintahan yang lebih baik dan mampu menjawab tantangan masa depan negara Indonesia. Nah, maka dari itu diperlukannya upaya nyata untuk meningkatkan peran masyarakat dalam proses ketatanegaraan untuk memastikan bahwa aspirasi masyarakat tercermin dalam setiap perubahan konstitusi. Diperlukannya mekanisme yang jelas, upaya mengkaji dan memperbarui sistem Mahkamah Konstitusi untuk menjadi lebih adaptif terhadap perubahan masyarakat, diperlukannya untuk menjaga integritas dan otonomi Mahkamah Konstitusi. Untuk selanjutnya, setelah mendengarkan materi-materi yang telah dipaparkan oleh kelompok kami membuka sesi tanya jawab melalui grup pembelajaran mata kuliah Pendidikan Pancasila yang akan kami bahas selanjutnya pada pertemuan berikutnya di hari Jumat tanggal 22 Desember 1945. Sekian materi-materi yang telah kami paparkan. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat dan memberikan pemahaman lebih mengenai amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Saya selaku moderator juga mewakili teman-teman kelompok 4 meminta maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah mendengarkan video presentasi kelompok kami dari awal hingga akhir secara hikmat. Sekian video presentasi ini kami buat, kami izin undur diri, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.